mengawali pelajaran pagi ini. Mari kita berdoa untuk agama dan kepentingan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, jadi materi kita hari ini merupakan lanjutan materi yang telah kita pelajari pada minggu lalu. Kita akan mempelajari tentang konsep bentuk teori tentang konflik sosial. Nah, ini telah kita pelajari semua tentang konflik sosial. Akan tetapi pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang analisis kasus konflik sosial. Nanti akan Bapak berikan masing-masing kelompok itu berdasarkan cari kasus tentang konflik dan kemudian dianalisis berdasarkan temuan atau jurnal yang Anda cari nantinya. Seperti bikin PowerPoint, analisis jurnal itu bagaimana sih sebenarnya seorang peneliti itu melihat kasus-kasus konflik yang terjadi di Indonesia. Siapa yang tahu masih ingat tentang pengertian konflik? Konflik sebagai suatu proses sosial individu atau kelompok yang berusaha untuk memenuhi tujuan dengan cara menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman atau kekerasan. Konflik juga tidak selalu dinilai sebagai hal yang negatif. Dalam kehidupan masyarakat, konflik juga dapat berupa proses instrumental yang mengarah pada pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial serta dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Jadi itu yang dikatakan sebagai sebuah konflik. Jadi konflik kalau kita lihat dari pengertian Leben tadi, dia melihat bahwa konflik itu sebenarnya bukan sesuatu hal yang negatif saja. Ada sisi positif dari konflik. Contohnya misalnya bisa memperkuat struktur sosial yang ada di masyarakat. Indonesia sebagai negara multikultural itu rawan akan konflik. Nah, kalau dapat dipahami di sini bahwa kenapa Indonesia itu rawan konflik? Nah, mari kita saksikan video yang Bapak siapkan ini tentang pemahaman konflik yang terjadi di Ambon. Jadi di sini ada yang namanya konflik yang terjadi antara masyarakat, antara konflik agama yang terjadi di Ambon. Nah, kalau kita lihat di sini di PowerPoint yang Bapak tampilkan di sini, kenapa konflik sosial sering muncul di Indonesia? Salah satu penyebabnya adalah karena masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang multikultural atau masyarakat yang berjumlah. Oke, jadi sekarang silakan duduk berdasarkan kelompok yang telah ditentukan. Regina, silakan menghadap ke belakang sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Bapak akan bagikan LKPD-nya dan Bapak akan jelaskan setelah LKPD ini Bapak bagikan. Jadi di LKPD itu silakan dicari jurnalnya, kemudian ditulis apa sih judulnya, siapa sih pengarangnya, apa sih lembaga pengarangnya, kemudian apa sih isi dari jurnal itu. Dan jangan lupa bagian pertama itu abstrak dari jurnal itu harus ditulis dalam LKPD itu.
2011 yang terjadi pada tahun 2011 pada Minggu 11 September yang disebabkan oleh bentrok antar dua agama yang disebabkan salah paham. Akibat kematian tukang ojek yang dikarenakan oleh kecelakaan, namun ada pihak tertentu yang memanfaatkan kematian tukang ojek dan menyebarkan berita bahwa tukang ojek dibunuh oleh salah satu komunitas agama yang membuat kericuan dan aksi saling bentrok antara kelompok massa dan mengakibatkan korban jiwa. Di kelompok 1 itu membahas tentang konflik di Ambon pada tahun 2011. Jadi konflik di Ambon itu salah satu konflik horizontal terbesar yang pernah terjadi di Indonesia. Hanya hal sepele saja, maka dua agama itu saling konflik antara agama Islam dan agama Kristen. Nah, kenapa demikian? Nah, salah satu penyebabnya adalah karena komposisi penduduknya hampir sama. Antara Islam dan Kristen itu jumlah penduduknya 50-50. Jadi ada yang namanya saling tidak menghargai antar sesama. Ada toleransi yang kian menurun di sana. Itulah yang menjadi salah satu pemicu tentang konflik di Ambon. Sesuai dengan kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya tentang konflik Ambon pada tahun 2011. Silakan kelompok 1. Kerusuhan nomor 2011. Kerusuhan nomor 2011 yang terjadi pada tahun 2011 pada Minggu 11 September yang disebabkan oleh bentrok antara dua agama yang disebabkan oleh kesalahpahaman. Akibat kematian tukang ojek yang dikarenakan oleh kecelakaan, namun ada pihak tertentu yang memanfaatkan kematian tukang ojek dengan menyebarkan berita bahwa tukang ojek dibunuh oleh salah satu komunitas agama yang membuat kericuhan dan aksi saling bentrok antara kelompok massa yang mengakibatkan korban jiwa. Penyebab konflik. Kematian seorang tukang ojek bernama Darkin Saimin yang mengalami kecelakaan tunggal dari arah sebuah stasiun televisi menuju pos benteng. Darkin hilang kendali hingga menabrak fakta kerusuhan Ambon 2011. Bentrok antara kedua agama yang main hakim sendiri dan tidak mau mendengar penjelasan apa. Dua, provokator yang menggunakan kesempatan menambah dari massa dan makin membuat massa mengamuk. Tiga, ditantang orang-orang yang merasa tidak puas dengan penyelesaian konflik tahun 1999. Akibat dari kerusuhan Ambon 2011, aksi pelemparan batu dan benda lainnya, kerusakan beberapa kawasan fasilitas umum akibat kerusuhan, adanya korban jiwa akibat kerusuhan, ada 7 korban jiwa yang diketahui akibat kerusuhan Ambon 2011. Penyelesaian kerusuhan Ambon 2011. Perjanjian Malino II sebagai satu-satunya jalan untuk menciptakan perdamaian. Kami pemuka agama menyerukan agar konflik di Ambon segera diakhiri karena masyarakat Ambon sudah jenuh dan tidak mau diprovokasi. Tulis para tokoh agama. Para tokoh agama itu akan mempertahankan komitmen bersama yang telah disepakati di Malino sebagai solusi terbaik bagi masyarakat. Oke, sebelum masuk pertanyaan, silakan kelompok pembahas melakukan review terhadap kajian yang ditemukan oleh kelompok 1. Silakan. Oke, dari hasil pengamatan yang kami lakukan berdasarkan analisis tentang kerusuhan Ambon 2011. 1. PowerPoint yang ditampilkan sangat menarik. 2. Informasi yang disampaikan pada dari review konflik horizontal antar umat beragama akibat pendirian rumah ibadah sebagai pelanggaran HAM sangat tidak informatif. 3. Saran dari kelompok kami bahwa setidaknya ada sebuah pernyataan kritis dari kelompok penyajian tentang penyebab konflik dari sudut pandang yang berbeda atau perspektif yang berbeda. Sekian, terima kasih. Jelaskan secara singkat apa permasalahan konflik Ambon tahun 2011. Kerusuhan Ambon agama yang disebabkan oleh salah paham. Akibat kematian tukang ojek yang dikarenakan oleh kecelakaan, namun ada pihak tertentu yang memanfaatkan kesempatan tukang ojek dengan menyebarkan berita bahwa tukang
menurut pendapat kelompok presentasi, apakah konflik Ambon masih terjadi sampai sekarang? Konflik Ambon merupakan konflik horizontal yang melibatkan sentimen agama, yaitu antar umat beragama Islam dan Kristen. Kami menganggap bahwa konflik antar umat beragama di Ambon masih berlangsung sampai saat sekarang ini. Kalau kita hubungkan dengan bentuk konflik secara laten dan manifest, secara manifest konflik tersebut memang sudah tidak ada lagi, akan tetapi konflik antar umat beragama di Ambon secara laten masih berlangsung, baik konflik dalam bentuk positif maupun negatif. Dan faktor kerusuhan tahun 2011. Faktor kerusuhan Ambon pada tahun 2011 ada 3. Yang pertama, bentrok antar kedua agama yang main hakim sendiri dan tidak mau mendengar penjelasan fakta. Yang kedua, provokator yang menggunakan kesempatan menambah kericuan massa dan makin membuat massa menarik. Ketiga, dendam orang-orang yang merasa tidak puas dengan penyelesaian konflik tahun 1999. Saya rasa Oke, jadi itulah pertemuan kita pada hari ini tentang materi konflik sosial. Jadi hal yang paling penting yang perlu kita pahami bahwa Indonesia adalah negara yang multikultural. Kunci agar konflik sosial itu tidak terjadi adalah adanya toleransi antar umat, baik itu secara agama, budaya, ras dan lain sebagainya. Oke, untuk pertemuan hari ini Bapak rasa cukup sampai di sini dan kita akan ketemu lagi minggu depan dengan materi masih konflik sosial dan kelompok 4, 5 dan 6 lagi yang akan presentasi. Sebelumnya silakan ketua kelas disiapkan kelasnya terlebih dahulu. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pulang dan hati-hati di jalan.